Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayusan Subagio dengan NIM 255642009 PN19797. Di sini saya akan membahas role of human in aquatic ecosystem. Pertama-tama kita akan bahas fungsi dari ekosistem akuatik. Sungai sebagai sumber air tawar, jalur transportasi, sumber pangan, habitat migrasi, dan juga lokasi wisata. Danau merupakan sumber air baku, lokasi perikanan, tangkap atau budidaya, pariwisata, dan juga penampung sedimen. Lalu ada estuari yang merupakan daerah transisi air tawar air laut yang kaya akan nutrien dan menjadi nursery ground, spawning ground bagi ikan dan udang. Dampak negatif yang disebabkan oleh manusia diantaranya ada 7, yaitu ada plastik, sedimen, oil spill, perubahan habitat, nutrien, panas, juga radiasi. Nah, untuk plastik sendiri ini mendominasi limbah di sungai. Untuk sedimen akibat pengundulan hulu atau di hutan itu akan menyebabkan pendangkalan dan menutupi area pemijahan. Lalu oil spill itu mengganggu fotosintesis, bioakumulasi, dan merusak bentos melalui sedimentasi. Lalu ada perubahan habitat, itu meningkatkan karbon dioksida yang memicu peningkatan karbon dioksida yang memicu asidifikasi atau pengasaman laut dan kenaikan suhu air. Reklamasi dan praktik perikanan destruktif juga merusak fisik habitat. Lalu ada nutrien yang merupakan limbah pertanian yang dapat menciptakan dead zone karena kekurangan oksigen. Lalu ada panas yang buangan air panas ini biasanya dari industri ya, jadi buangan air panas industri menyebabkan alga bloom. Dan juga untuk radiasi itu ada kasus FDNP atau di Fukushima yang menyebabkan kerusakan DNA pada organisme laut. Berikut ada contoh infografis dari impact yang disebabkan oleh manusia gitu yang membuang sampah sembarangan. Ini tuh Berikut adalah contoh infografis yang memperlihatkan bagaimana dampak dari pembuangan sampah atau limbah ke sungai yang akan bermuara lagi nanti sampai ke laut. Ini tuh akan menyebabkan 8 juta ton sampah itu akan pergi ke laut yang melewati sungai, danau, dan juga muara, nanti akan berlabuh di laut. Nah, contoh-contohnya itu ada plastik botol atau tutup botol, pembungkus makanan, dan juga sampah-sampah plastik lainnya. Ini menyebabkan Berikut adalah contoh infografis yang memperlihatkan bagaimana dampak dari membuang sampah sembarangan, khususnya dengan membuang sampah ke area-area ekosistem akuatik. Walaupun manusia banyak memberikan dampak negatif, tetapi masih ada dampak positif yang diberikan manusia. Yang pertama ada konservasi dan rehabilitasi. Contohnya adalah restorasi sempadan sungai dan juga penanaman kembali vegetasi. Ini sudah banyak dilakukan seperti konservasi mangrove atau rehabilitasi lahan-lahan yang sudah tandus di sekitaran ekosistem akuatik. Yang kedua ada rekayasa ekosistem. Contohnya adalah pengendalian banjir dan irigasi yang memperhatikan alur alami atau river engineering. Yang ketiga perikanan berkelanjutan, yaitu pelarangan alat tangkap destruktif seperti bom, sianida, atau pukat harimau yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Dan juga penerapan kuota tangkap. Yang terakhir ada ekowisata. Ekowisata ini memadukan perjalanan atau wisata dengan ekologi. Ini merupakan salah satu contoh dari edukasi melalui kegiatan yang interaktif. Protect and restore, every action counts.
Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.